Mengejutkan, akhirnya terungkap fakta-fakta kebenaran sidang Novel Baswedan dari tetangga Novel soal air keras. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah pihak menyatakan banyak kejanggalan dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan. Terakhir, proses persidangan dua terdakwa menjadi perhatian publik karena dianggap janggal. Mulai dari tidak dihadirkannya saksi-saksi dari pihak Novel hingga tuntutan ringan jaksa penuntut umum dengan dalih-dalihnya yang dinilai di luar nalar. Saksi-saksi dari pihak Novel dianggap sejumlah pihak penting karena melihat langsung sejumlah rangkaian peristiwa sebelum dan saat penyiraman terjadi. Mereka bertetangga dengan Novel. Diketahui penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu disiram di rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi penyerangan itu terjadi pada 11 April 2017 silam. Salah satu saksi mengaku sebulan sebelum penyerangan terjadi, ia melihat ada beberapa orang dengan gelagat aneh di sekitar kediaman Novel. Menurut saksi, terlihat dari gerak-geriknya mereka seperti sedang mengintai keadaan rumah Novel. Saya sempat melihat ada orang asing yang mencurigakan. Mengapa saya harus memperhatikan mereka? Karena mereka memperhatikan rumah Pak Novel, ujar saksi pertama dalam sebuah wawancara video yang diunggah di kanal YouTube Amnesty International Indonesia pada Senin 22 Juni lalu. Saksi ini melanjutkan, dirinya kemudian keluar rumah untuk lebih memastikan gerak-gerik aneh beberapa orang tersebut. Dia keluar rumah sembari mengobrol dengan temannya. Dalam unggahan video itu, orang-orang yang memberi kesaksian tidak diungkap identitasnya. Kemudian saya keluar rumah sambil ngobrol dengan teman. Mereka pindah dari tempat duduk mereka sambil jongkok memperhatikan rumah Pak Novel, sambungnya. Selain gelagat aneh dari beberapa orang, satu saksi lainnya yang ada di dekat lokasi penyiraman meragukan salah satu terdakwa merupakan pelaku sesungguhnya. Diketahui ada dua terdakwa yang kini menjalani persidangan, yakni Rahmat Kadir Maulete dan Roni Bugis. Sejauh ini saya hanya membandingkan lewat media. Untuk satu orang saya tidak melihat karena memakai helm full face. Yang jelas ada satu orang yang badannya gempal, kata saksi kedua. Kemudian yang kedua yang membuka helm dan berdiri, ada beberapa kemiripan dengan salah satu terdakwa. Tapi mohon maaf, saya rasa bukan orang itu, imbuhnya. Saksi kedua juga berharap dirinya diundang jaksa untuk memberi kesaksiannya di pengadilan. Dalam kasus penyiraman air keras ini, jaksa menuntut hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa menggunakan dakwaan subsidiar, yakni pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidana dalam pasal ini paling lama 7 tahun penjara. Jaksa tidak mengenakan para terdakwa dengan dakwaan primer, yakni pasal 355 ayat 1 KUHP penganiayaan berat junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Jaksa berdalih terdakwa tidak memiliki niat untuk melukai Novel. Novel sendiri mengaku sudah tidak menaruh banyak harapan terhadap persidangan kasusnya. Ia menilai selama persidangan jaksa terlihat seolah membela para terdakwa sehingga tidak melakukan pemeriksaan secara rinci serta mengabaikan temuan-temuan dalam penyelidikan terdahulu. Sudah terlalu jauh dari nalar saya. Susah untuk menaruh harapan dalam proses yang demikian jauh dari fakta-fakta dan kebenaran material, kata Novel saat dihubungi wartawan Selasa 23 Juni lalu. Menurut dia, pengusutan dalam sidang yang menjerat terdakwa Rahmat Kadir Maulete dan Roni Bugis sudah jauh dari fakta. Sudah terlalu jauh dari nalar saya. Susah untuk menaruh harapan dalam proses yang sedemikian jauh dari fakta-fakta dan kebenaran material, kata Novel saat dihubungi wartawan Selasa 23 Juni lalu. Dalam hal ini, Novel menyoroti tanggapan replik jasa penuntut umum atas nota pembelaan pledoi yang diajukan kedua terdakwa dalam persidangan. Replik itu, kata dia, hanya sekedar sandiwara belaka, meskipun jaksa menolak dalil-dalil yang diajukan oleh terdakwa dalam pembelaannya. Sebab, jaksa tetap menuntut para terdakwa 1 tahun penjara. Belum lagi, kata dia, selama persidangan jaksa terlihat seolah membela para terdakwa sehingga tidak melakukan pemeriksaan secara rinci serta mengabaikan temuan-temuan dalam penyelidikan terdahulu.
Saya kira orang awam pun tahu yang terjadi demikian, lanjut dia. Sebelumnya, JPU membantah keseluruhan dalil dari nota pembelaan atau pledoi dua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Hal itu diungkapkan oleh tim JPU di persidangan dengan agenda tanggapan jaksa, replik terhadap pledoi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin 22 Juni 2020. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami selaku penuntut umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan seperti yang sudah kami bacakan, kata Jaksa Satria Iriawan saat membacakan replik di persidangan. Dalam persidangan, setidaknya ada lebih dari 5 dalil dalam pledoi yang ditolak oleh JPU. Misalnya, dalil bahwa Rahmat Kadir merupakan pelaku secara tunggal. Usai pembacaan replik itu, kuasa hukum dari para terdakwa mengatakan akan kembali memberikan tanggapan atas penyertaan jaksa penuntut umum tersebut pada pekan depan. Oleh sebab itu, majelis hakim memutuskan untuk membuka kembali persidangan dengan agenda pembacaan tanggapan terdakwa duplik Senin 29 Juni 2020 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebagai informasi, dalam perkara ini para terdakwa 1 tahun penjara menggunakan dakwaan subsidiar yakni pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara.